Bab 471. Xiang Shaoyun. Yu Kaidi berteriak ketakutan. Xiang Shaoyun telah menyelamatkan hidupnya 2 kali, dan meskipun dia bereaksi acuh tak acuh kedua kalinya, dia tetap mengingat apa yang telah dilakukan Xiang untuknya. Sebagian alasan dia bereaksi acuh tak acuh adalah karena perasaan aneh bahwa ada semacam hubungan yang tak terlukiskan di antara mereka. Hubungan inilah yang membuatnya menerima bantuan Xiang seolah-olah memang seharusnya selalu seperti itu. Namun, tepat setelah Xiang Shaoyun membunuh Kaisar Iblis tingkat kelima, badai menelannya. Itu hampir sama dengan kematian. Kecuali dia juga memiliki baju zirah penguasa, kecil kemungkinan dia akan selamat. Hancurkan. Tang Longfei tanpa membuang waktu langsung mengirimkan banyak tinju emas, mencoba menghancurkan badai. Sayangnya, seperti melempar batu ke laut, energi tinjunya lenyap ditelan badai tanpa menghasilkan apapun. Haha, bahkan langit pun berpihak padaku. Ditong tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun akan terbunuh oleh badai. Suasana hatinya pun membaik. Dia sudah meninggal. Sayang sekali, gumam Huo Sudong. Angin iblis yin itu milikku. Milikku. Tak seorang pun bisa mengambilnya dariku. Tertawa seperti orang gila, Ruo Suifeng merangkak kembali berdiri dan menyerbu badai sekali lagi. Keinginannya akan angin iblis yin telah membuatnya tidak takut mati sekalipun. Dia terjun langsung ke dalam badai, mencoba mencapai pusatnya. Dia tahu bahwa selama dia bisa mencapai pusatnya, dia akan mampu menggunakan energi astralnya untuk menyerap dan memurnikan angin iblis yin secara paksa. Pada saat itu, dia bahkan akan mampu langsung memasuki alam kaisar. Sayangnya, bahkan dengan baju zirah penguasa dan senjata kaisar tingkat tinggi, kekuatannya tak ada apa-apanya di hadapan badai. Meskipun demikian, kali ini dia tidak terlempar. Sebaliknya, seperti Xiang Shaoyun, dia ditelan oleh badai. Hentikan badai itu dengan segenap kekuatanmu, teriak Yu Kaidi dengan tatapan serius di matanya. Dia melompat ke atas Phoenix-nya dan mengacungkan tombaknya. Dia, Phoenix-nya, dan tombaknya menjadi satu, dan beberapa pancaran cahaya mulai menyinarinya dari bintang-bintang di luar 9 langit. Kekuatannya melonjak, dan segera, dia berubah menjadi gumpalan cahaya terang yang menyerbu badai dengan kecepatan penuh. Gemuruh. Dia menerobos badai seperti meteor, kekuatan serangannya mencapai tingkat yang setara dengan kultivator alam kenaikan naga tahap kelima. Ini adalah kartu truf terakhirnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ini adalah serangan yang menggabungkan manusia, iblis, dan senjata menjadi satu, sebuah teknik serangan legendaris yang dikenal sebagai teknik persatuan surga. Untuk menggunakan teknik persatuan surga, manusia perlu memiliki tingkat keintiman tertentu dengan tunggangan dan tingkat resonansi tertentu dengan senjata. Manusia akan bertindak sebagai perantara antara tunggangan dan senjata, memungkinkan kekuatan manusia dan tunggangan disalurkan ke senjata saat manusia menyerang. Yang disebut kesatuan surga, mengacu pada fakta bahwa segala sesuatu akan menjadi satu, seolah-olah surga telah menciptakan ketiganya sebagai satu kesatuan. Kombinasi tersebut memungkinkan manusia untuk mencapai puncak kekuasaan. Teknik ini jauh lebih menakutkan daripada kesatuan senjata manusia. Lagi pula, efek perkalian dari penggabungan kekuatan manusia dan tunggangan tidak boleh diremehkan. Sayangnya, bahkan serangan sekuat ini gagal mematahkan badai. Baik dia maupun Phoenix terlempar jauh. Darah berhamburan kemana-mana. Melihat Yu Kaidi yang terluka, setelah ragu sejenak, Yu Zi dalam hati mengakui, aku memang tak tertandingi olehnya. Dia selalu berpikir bahwa dirinya dan Yu Kaidi memiliki kekuatan yang serupa dan bahwa dirinya sedikit lebih kuat. Namun, menyaksikan teknik persatuan surga benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Para jenius lainnya sama terkejutnya dengan Yu Zi. Mereka semua adalah kaisar perang yang sombong, tetapi hari ini, mereka akhirnya mengerti betapa luasnya dunia ini dan bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Mengaum. Mengaum. Saat badai berlalu, binatang angin iblis juga mengikutinya dan meraung dengan ganas. Tak satu pun dari mereka peduli untuk memberikan perhatian lebih kepada manusia-manusia ini. Di mata mereka, angin iblis yin sangat penting bagi keberadaan mereka. Hanya dengan tetap berada di dekat angin iblis yin, mereka akan terus menjadi lebih kuat. Para jenius itu pun tidak mengejar. Setelah pengalaman ini, mereka semua mengakui bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan angin iblis yin dengan kekuatan mereka. Namun, mereka telah menderita cukup banyak kerugian dalam perjalanan ini. Mereka tidak ingin kembali begitu saja. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri, kedua kelompok memutuskan untuk terus mengikuti badai tersebut. Mereka akan menunggu hingga badai melemah secara alami sebelum mencoba mendapatkan angin iblis yin lagi. Mereka percaya bahwa badai ini tidak akan tetap sekuat ini sepanjang waktu. Setelah menyimpulkan hal itu, mereka mulai membuntuti badai tersebut. Namun badai itu terlalu cepat.
Karena mereka telah membuang waktu untuk berdiskusi sebelum mengejar, mereka sekarang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyusul. Terlebih lagi, makhluk angin iblis mulai menghalangi jalan mereka sekali lagi. Kali ini, bahkan Kaisar Binatang Angin Iblis pun terlibat dalam mencegat manusia. Mereka percaya bahwa badai pasti telah berpindah karena manusia telah mengganggunya, jadi mereka datang untuk membalas dendam. Bisa dikatakan bahwa binatang angin iblis benar-benar telah murka. Para jenius itu belum sepenuhnya pulih dari pertempuran sengit mereka, dan dengan serangan binatang angin iblis yang ganas, mereka mulai mundur satu persatu. Hanya Yukaidi, yang terluka parah, dengan gigi melanjutkan pengejarannya. Dia menyatu dengan Phoenix-nya dan mendorong kecepatannya hingga batas maksimal. Bahkan seorang kaisar binatang angin iblis pun tidak akan mudah menangkapnya ketika dia bergerak secepat ini. Sementara itu, badai telah tiba di suatu lokasi yang tidak diketahui. Xiang Shaoyun masih hidup di dalam badai, tetapi kondisinya sangat berbahaya. Setelah terseret ke dalam badai, ia pertama-tama menyiapkan pertahanannya. Dia juga mengenakan baju zirah penguasa yang rusak yang didapatnya dari Celestial Skeleton. Jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping saat badai menelannya. Buku 6 lempeng emas miliknya tidak cukup untuk melindunginya dari sesuatu yang sekuat ini. Meskipun mengenakan baju zirah penguasa, ia masih terombang-ambing oleh angin hingga merasa pusing. Ia mulai batuk darah, dan keempat anggota tubuhnya dipenuhi luka. Ia tampak sangat menyedihkan. Jika dia membiarkan ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia mati. Bahkan baju zirah penguasa yang rusak pun tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, dia masih terlalu lemah. Organ dalamnya tidak akan mampu menahan benturan semacam ini terlalu lama. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia pasti sudah mati. Dia terlempar kemana-mana, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri, kata Xiang Shaoyun. Berkat domain jiwa neternya, jiwanya tetap terjaga, memungkinkannya untuk memahami betapa buruknya situasi yang dihadapinya. Dia terus mencoba memikirkan jalan keluar, tetapi dia tidak bisa menemukan apapun. Angin terlalu kencang, dan dia tampak begitu kecil di hadapannya. Tiba-tiba, dia melihat orang lain terbang di tengah badai. Orang itu tak lain adalah Ruo Suifeng. Dia sebenarnya bergerak perlahan mengandalkan semacam gerakan kaki. Rupanya dia telah menemukan cara untuk tetap agak stabil di tengah badai. Haha, menggerakkan tubuh mengikuti angin, bergerak seperti angin. Beginilah seharusnya niat gerakan kaki yang sebenarnya. Ruo Suifeng tertawa terbahak-bahak, tanpa menyadari kehadiran Xiang Shaoyun. Bab 472. Ruo Suifeng memiliki keinginan yang keras kepala untuk mendapatkan angin iblis Yin. Menerobos badai 2 kali demi tujuan ini sama saja dengan bunuh diri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang mengerti sumber keinginan tak kenal lelahnya itu. Dia dikenal sebagai dewa angin kecil dan telah mengolah kekuatan angin sejak muda. Dia bahkan telah memahami tahap awal niat gerakan kaki, bergerak seperti angin. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha menyempurnakan penguasaannya atas tahap bergerak secepat angin. Itulah satu-satunya cara dia bisa melangkah ke tahap kedua, mempersempit ruang. Tujuannya menerobos badai bukan hanya angin iblis Yin. Dia juga berusaha untuk sepenuhnya menguasai tahap bergerak secepat angin. Dengan menempatkan dirinya dalam bahaya, ia akhirnya mampu meningkatkan pemahamannya, mencapai tahap menengah bergerak seperti angin, yang memungkinkannya untuk mempertahankan pijakan yang stabil di tengah badai. Selama ia bisa mencapai tahap akhir dan sepenuhnya menguasai tahap ini, ia akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di tengah badai. Pada saat itu, mendapatkan angin iblis Yin tidak akan lagi menimbulkan masalah. Ruo Suifeng memejamkan mata dan mulai merenungkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, membenamkan dirinya dalam badai untuk memperdalam pemahamannya tentang niat gerakan kaki secepat mungkin. Tanpa disadarinya, Xiang Shaoyun, yang juga berada di tengah badai, sebenarnya mampu mengamati setiap tindakannya. Lagi pula, dia mengira badai itu telah mencabik-cabik Xiang Shaoyun hingga tewas. Berkat domain jiwa neterlah Xiang Shaoyun mampu mendeteksi apa yang dilakukan Ruo Suifeng di dalam badai. Dalam hati, ia berpikir, ternyata seseorang memang bisa memadukan niat langkah kakinya dengan badai, sehingga mampu mempertahankan pijakan yang stabil. Saat memikirkan hal itu, matanya berbinar saat ia mengaktifkan kemampuan instingnya, yang memungkinkannya melihat aliran angin dalam badai, memperlihatkan kepadanya lintasan samar aliran angin tersebut. Dengan mengalirkan kekuatan angin di dalam dirinya, ia mulai menyatu dengan badai. Ia telah lama mencapai tahap pertengahan bergerak secepat angin selama perjalanannya di wilayah binatang buas angin iblis setelah fondasinya pulih. Selama ia memahami esensi menjaga keseimbangan di tengah badai, ia akan mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Xiang Shaoyun tidak lagi berjuang melawan angin. Sebaliknya,
Sambil mengalirkan kekuatan angin di dalam dirinya, dia perlahan menyatu dengan badai, dan tubuhnya mulai perlahan stabil. Akhirnya, ia mampu berdiri tegak. Ia menghela napas lega sambil berpikir, bergerak bersama angin, menyatu dengan lingkungan dengan kekuatan angin di dalam diriku, dan aku tidak akan lagi terluka oleh badai. Mengapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Bodohnya aku. Dia bahkan mulai merasakan rasa terima kasih yang aneh terhadap Ruo Suifeng. Jika dia tidak mendengar gumaman Ruo Suifeng, akan butuh waktu lebih lama baginya untuk menyadari hal ini. Namun, dia hanya sementara terbebas dari bahaya. Jika dia ingin bepergian dengan bebas melewati badai, dia perlu meningkatkan niat gerak kakinya. Pertama, Xiang Shaoyun memurnikan setetes cairan petir di tubuhnya untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian, ia mulai merenungkan esensi niat gerakan kaki. Pada tahap bergerak secepat angin, seseorang perlu memadukan gerakan kaki dengan angin. Hanya dengan begitu seseorang dapat menggunakan angin untuk meningkatkan gerakannya, dan selanjutnya meningkatkan kecepatannya. Ia mulai menyusun kembali pikirannya sambil matanya tertuju pada aliran angin di sekitarnya. Sedikit demi sedikit, ia mengukir lintasan angin dalam benaknya, memperdalam pemahamannya tentang pola pergerakan angin. Kemampuan untuk melihat aliran angin adalah bakat yang diberikan kepadanya oleh domain jiwa neter, bakat yang tidak dimiliki Ruo Suifeng. Seiring pemahamannya tentang lintasan angin semakin mendalam, ia mulai menggunakan gerakan kakinya sambil menyalurkan dan menggabungkan energi anginnya untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungannya. Ia mengambil langkah pertamanya sesuai dengan arah angin, bergerak searah dengan angin di sekitarnya, mencegah angin membahayakannya. Ia berhasil mengambil langkah pertama tanpa mengalami cedera apapun. Berhasil. Hahaha. Xiang Shaoyun menjadi sangat gembira. Setelah langkah pertama yang sukses, langkah-langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Xiang Shaoyun mulai bergerak di tengah badai selangkah demi selangkah, perlahan memahami cara bertahan hidup di dalam badai. Tanpa disadari, ia mulai bergerak semakin cepat, mencapai titik di mana ia hampir menyatu dengan badai, pikirannya berada dalam mode kontemplasi tanpa berpikir. Bergerak seperti angin, meminjam kekuatan angin, menyatu dengan angin, menunggangi angin. Sedikit demi sedikit, esensi niat gerakan kaki muncul dalam pikiran Xiang Shaoyun. Penguasaannya atas tahap bergerak seperti angin mulai meningkat pesat, dengan cepat mencapai tahap akhir. Akhirnya, dia hanya sedikit lagi dari penguasaan penuh tahap pertama. Secara kebetulan, dia melewati Ruo Suifeng pada saat ini. Ruo Suifeng memejamkan matanya, tetapi tiba-tiba ia membukanya. Ketika melihat sosok Xiang Shaoyun, ia berseru kaget, tidak mungkin. Bagaimana dia masih hidup? Sialan. Dia telah memahami tahap akhir bergerak secepat angin sebelumku. Ini tidak mungkin. Saat Ruo Suifeng kehilangan konsentrasi, pijakannya menjadi tidak stabil, dan angin hampir menerbangkannya. Untungnya, dia dengan cepat memfokuskan kembali perhatiannya dan menstabilkan pijakannya lagi setelah mengalirkan kekuatan angin di dalam dirinya. Tidak, aku harus meningkatkan kecepatan pemahamanku. Aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan angin iblis Yin. Semangat kompetitif Ruo Suifeng berkobar, dan dia mulai mengalirkan kekuatan anginnya dengan segenap kekuatannya sambil kembali tenggelam dalam perenungan. Tak lama kemudian, ia mengambil langkah pertamanya di tengah badai seperti yang dilakukan Xiang Shaoyun sebelumnya. Namun, langkah pertama itu sepenuhnya berdasarkan insting. Ia tidak mampu mengamati arah angin seperti Xiang Shaoyun, dan karena itu, setelah langkah pertama, tubuhnya terhempas. Benturan itu menyebabkan darahnya mendidih. Namun, ia mampu dengan cepat menyesuaikan diri. Dengan tatapan tegas di matanya, ia mengambil langkah keduanya. Ia mampu menyelesaikan langkah kedua dengan lebih mudah, tetapi tubuhnya masih bergoyang-goyang tak stabil. Sementara itu, Xiang Shaoyun tak peduli lagi dengan Ruo Suifeng. Ia menyadari bahwa ia sudah sepenuhnya menyatu dengan badai dan bisa berjalan di tengahnya seperti biasa, sepenuhnya menguasai tahap bergerak seperti angin. Setelah memahami esensi bergerak secepat angin, dia mengalihkan fokusnya ke pusat badai. Di sanalah angin iblis Yin berada. Hanya dengan mencapai tempat itu dan mendapatkan angin iblis Yin, dia dapat menyelesaikan misi Yukaidi. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke posisi angin iblis Yin. Posisi menantu klan Yu sudah pasti milikku, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tegas di matanya. Namun, tepat saat dia mulai menuju ke arah angin iblis Yin, sebuah kekuatan hisap yang tak terbatas muncul dan mengacaukan pijakannya, menyebabkan dia jatuh tak terkendali ke tengah badai. Sial! Apa yang terjadi? Xiang Shaoyun tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Bab 473. Angin iblis Yin bukanlah sekadar mata badai biasa. Itu adalah jenis kekuatan angin unik yang diwarnai energi iblis yang pekat, tingkat eksistensi yang mirip dengan benih api iblis. Angin iblis Yin tidak berwujud, hanya ada dalam bentuk medan udara.
Energi iblis inilah yang menyebabkan angin iblis yin ini bertahan begitu lama. Mata badai biasa akan terbentuk dengan mudah tetapi juga akan menghilang dengan mudah. Xiang Shaoyun mengira bahwa dia akan dapat dengan mudah mendapatkan angin iblis yin setelah sepenuhnya menguasai tahap bergerak seperti angin. Tetapi begitu dia mendekati angin iblis yin, dia kehilangan keseimbangan, dan angin menyeretnya ke sana kemari. Meskipun dia telah memahami aliran angin dalam badai, hal itu tidak berlaku untuk area di sekitar angin iblis yin. Ketika Xiang Shaoyun terseret lebih dekat ke angin iblis yin, badai angin jahat iblis muncul dan mulai mengikis tubuhnya. Dia merasa tubuhnya akan terkoyak. Baju zirah kerajaan yang dikenakannya sudah rusak, dan di bawah serangan angin iblis, retakan pada baju zirah itu mulai melebar. Sejumlah besar energi iblis masuk ke dalam tubuhnya dan mulai mengikis organ dalamnya. Untungnya, ia memiliki kemampuan untuk menyerap energi jahat berkat garis keturunannya. Hal itu melindunginya dari sifat korosif energi jahat tersebut, tetapi energi angin jahat yang juga telah masuk ke dalam tubuhnya menimbulkan malapetaka, merusak meridian dan organ-organnya. Perbaiki. Dalam keputusasaan sesaat, Xiang Shaoyun meraung dan dengan cepat menyebarkan metode kultivasinya, dengan paksa menyalurkan energi angin jahat ke bintang anginnya. Sayangnya, jumlah energi angin jahat terus meningkat, dan mencapai titik di luar daya tahannya. Parahnya lagi, kekuatan berputar di sekitar angin iblis yin itu sangat cepat. Bahkan seorang kaisar tingkat atas pun tidak akan mudah selamat dari kekuatan berputar tersebut. Sebagian besar dari mereka mungkin akan hancur berkeping-keping begitu memasukinya. Bahkan setelah menguasai tahap bergerak secepat angin, Xiang Shaoyun masih benar-benar tak berdaya di sini. Dia mulai merasa pusing, dan kesulitan menjaga keseimbangan. Retakan. Baju zirah Xiang Shaoyun juga tidak mampu menahan terjangan angin, dan semakin banyak retakan mulai muncul di dalamnya. Mani dapat merasakan kondisi Xiang Shaoyun saat ini, dan dia dengan cepat menyarankan, "Bos, gunakan inti petir perak untuk memanggil petir." Xiang Shaoyun tidak bisa memikirkan hal lain, dan karenanya dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengeluarkan inti petir perak. Pada saat yang sama, dia juga sepenuhnya mengaktifkan tulang petir dan bintang petir di tubuhnya. Gemuruh. Gemuruh. Kekuatan petir melonjak di tubuhnya, dan pada saat yang sama, puluhan sambaran petir perak menghujani ke arahnya. Sambaran petir itu tebal dan dahsyat, sebanding dengan serangan seorang kaisar, kekuatan yang jarang terlihat pada sambaran petir. Hujan petir dengan dahsyat menyebarkan kekuatan angin di sekitar Xiang Shaoyun. Bahkan angin iblis yin pun sedikit terpengaruh, dan kekuatan putaran di sekitarnya melambat. Pada saat itu, Mani berteriak, "Bos, cepat sempurnakan angin iblis yin. Kalau tidak, kita berdua akan mati di sini." "Apa? Memurnikan angin iblis yin?" Xiang Shaoyun terkejut. Dia tidak pernah berpikir untuk memurnikan angin iblis yin sendiri, karena niatnya adalah untuk mendapatkannya bagi Yu Keidi dan menjadi menantu klan Yu. Selama momen singkat ia ragu-ragu, angin iblis yin mulai melonjak kekuatannya lagi. Dengan lonjakan ini, kekuatan di sekitarnya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah-olah ini adalah balasannya terhadap sambaran petir perak yang telah menyerangnya. Ini adalah fenomena yang cukup menakjubkan, benturan antara angin dan petir. Ruo Suifeng yang malang juga terkena sambaran petir perak, dan dia terlempar keluar dari badai. Dia tampak seperti akan mati kapan saja. Adapun Xiang Shaoyun, dengan baju zirah penguasanya yang hancur, dia tidak akan bisa bertahan hidup bahkan dengan perlindungan inti petir perak jika dia menunda lebih lama lagi. Persetan. Tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Xiang Shaoyun bukanlah tipe orang yang ragu-ragu lama. Meskipun dia menganggap Yu Keidi sebagai wanita yang akan dia kejar dan dia ingin memberinya angin iblis yin, dia tidak akan bisa mati. Setelah mengambil keputusan, Xiang Shaoyun mulai mengedarkan kitab penguasa penakluk surga, mengaktifkan 9 bintang di dalam dirinya dengan penekanan pada bintang angin saat ia mengirimkan energi astral ke arah angin iblis yin. Pada saat yang sama, energi astral mulai berputar-putar di langit di atas, membentuk koneksi dengan Xiang Shaoyun yang sangat meningkatkan kecepatan penyerapan energinya. Angin iblis yin berada dalam jangkauan, tetapi tetap tidak mungkin untuk langsung menyerapnya. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang terbentuk secara alami. Ia dilindungi oleh medan udara yang unik dan bukanlah sesuatu yang dapat diserap dengan mudah. Sejumlah besar energi angin jahat mengalir ke tubuh Xiang Shaoyun saat ia meledak dengan kekuatan penyerapan, sifat korosif angin tersebut menyebabkannya kesakitan hebat. Ia hampir pingsan, merasa kematian semakin dekat. "Aku tak bisa mati. Apa yang bisa dilakukan angin jahat ini padaku? Memurnikan." Rasa sakit itu memicu tekad yang tak tergoyahkan dari Xiang Shaoyun, mengaktifkan sepenuhnya potensinya sebagai pemilik fisik bintang 9. Di luar 9 langit, 9 bintang tertentu mulai bergejolak.
Langit itu sendiri tampak bergetar saat 9 bintang melepaskan kekuatan penyerapan besar yang mirip dengan 9 lubang hitam. Aktifkan 9 bintang, guncang langit. Inilah yang membuat fisik bintang 9 begitu kuat. Inti petir perak adalah objek terdekat dengan Xiang Shaoyun. Inti petir itu langsung tertarik ke dalam tubuhnya dan langsung masuk ke bintang petirnya oleh gaya serap yang dilepaskannya. Gemuruh. Gemuruh. Setelah menyerap inti petir perak, 99 sambaran petir perak langsung terbentuk dan menghujani Xiang Shaoyun. Ini adalah serangan yang sangat menakutkan yang tidak kalah dahsyatnya dari badai yang dihadapinya. Bahkan, sambaran petir ini jauh lebih kuat daripada badai tersebut. Banyak sekali makhluk angin iblis di sekitar badai itu begitu ketakutan hingga mereka mulai gemetar. Mereka tidak lagi berani mendekati badai. Sebaliknya, mereka mulai mundur, khawatir akan tersambar petir yang mengerikan. Para jenius itu juga mampu merasakan apa yang terjadi dari jauh, dan ketika mereka melihat hujan kilat perak, mereka semua berseru dengan cemas, apakah Xiang Shaoyun masih hidup? Mereka masih ingat bahwa Xiang Shaoyun adalah pemanggil petir perak. Dengan begitu banyak petir seperti itu muncul di sini, satu-satunya orang yang mereka pikir mampu melakukannya adalah Xiang Shaoyun. Tidak, itu tidak mungkin. Aku akan pergi ke sana sendiri untuk melihatnya, seru Ditong dengan ekspresi tidak senang dan bergegas menuju tempat hujan petir turun. Hal terakhir yang ingin dilihatnya adalah Xiang Shaoyun tetap hidup dan mendapatkan angin iblis Yin. Jika Xiang Shaoyun berhasil, seluruh klan dia akan terjerumus ke dalam bahaya. Yu Kaidi juga bergegas datang dengan tubuhnya yang terluka. Ketika dia melihat apa yang terjadi, senyum gembira muncul di wajahnya, dan dia bergumam, aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Bab 474. Xiang Shaoyun tidak menyangka bahwa ketika ia mencoba menyerap angin iblis Yin, ia malah terlebih dahulu menyerap inti petir perak. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ia bahkan tidak punya kesempatan untuk memikirkannya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah terus melepaskan kekuatan penyerapannya untuk menarik angin iblis Yin ke arahnya. Adapun inti petir perak, ia langsung membanjiri bintang petirnya dengan kekuatan. Energi petir perak mengalir melalui tubuhnya, membentuk resonansi dengan tulang petirnya, dan menutupi banyak tulangnya dengan lapisan energi petir. Seolah-olah tulang dan bintang petirnya akan berbagi kekuatan yang dibawa oleh inti petir perak. Pada saat yang sama, setelah sambaran petir perak bertabrakan dengan badai, kekuatannya sangat melemah. Sejumlah besar sambaran petir masih menyambar Xiang Shaoyun, tetapi tidak mampu melukainya. Sebaliknya, tulang petirnya menyerapnya dan menggunakannya untuk memurnikan tulang-tulangnya yang lain. Rentetan serangan petir kali ini juga telah membersihkan sisa racun terakhir di tubuhnya, bagian yang tersembunyi begitu dalam di tubuhnya sehingga bahkan dia sendiri tidak tahu keberadaannya. Bahkan, sebelum ini, dia mengira bahwa hujan petir sebelumnya telah sepenuhnya membersihkan tubuhnya dari racun. Si penjudi jelek mungkin akan sangat marah jika melihat ini. Seharusnya orang tahu bahwa ini adalah racun yang dia peroleh dari tabib racun 7 penjahat. Namun, Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk memikirkan racun itu. 9 bintangnya masih berdenyut dengan kekuatan penyerapan yang luar biasa, menarik sejumlah besar energi angin jahat ke dalam tubuhnya. Akhirnya, angin iblis Yin itu sendiri juga mulai bergerak ke arahnya. Hujan petir telah sangat melemahkan angin iblis Yin, mereduksinya menjadi siklon kecil yang berputar perlahan dan tampak menakjubkan serta indah. Sungguh sulit dipercaya bahwa hanya benda kecil ini mampu menciptakan badai sebesar itu. Jika Xiang Shaoyun masih memiliki kejernihan pikiran, dia pasti akan menyimpannya sekarang dan memberikannya kepada Yu Kaidi nanti. Sayangnya, seluruh fokusnya tertuju pada kekuatan penyerapan luar biasa yang dipancarkan oleh bintang-bintangnya. Dia tidak punya cara untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Angin iblis Yin dapat merasakan energi angin yang bergelombang di tubuh Xiang Shaoyun, dan hal itu menyebabkannya mengembangkan rasa kedekatan terhadapnya. Ia tidak lagi melawan, dan mengambil inisiatif untuk terbang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah memasuki tubuhnya, angin iblis Yin langsung menuju bintang angin. Dan karena angin iblis Yin mengandung energi angin jahat iblis dalam jumlah yang sangat besar, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Xiang Shaoyun meratap tragis saat memasuki bintang angin. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini mirip dengan yang dia rasakan ketika menyerap api Yun, rasa sakit karena bintangnya berada di ambang kehancuran. Dia menggigit lidahnya, memaksa dirinya untuk tetap fokus, dan mulai dengan panik membolak-balik kitab penguasa penakluk surga miliknya, mencoba untuk memurnikan angin iblis Yin secara paksa. Saat ia berusaha sekuat tenaga untuk membagi kekuatan angin iblis Yin, ia mengekstrak dan mentransfer sejumlah besar energi angin jahat iblis ke meridian, titik akupuntur, dan lautan kosmos astralnya, melemahkan energi tersebut hingga cukup untuk terkandung di dalam bintangnya. Sebenarnya,
Selain energi angin iblis Yin, inti petir perak itu juga memiliki sejumlah besar energi petir yang menyebabkannya sangat kesakitan. Bisa dikatakan bahwa angin badai dan petir saat ini sedang mengamuk di dalam tubuh Xiang Shaoyun. Dalam kesakitannya, suara benturan badai dan kilat yang terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul kembali dalam pikirannya. Sebuah inspirasi tiba-tiba menghantamnya saat ia seolah-olah tiba-tiba memahami esensi dari suatu serangan. Bergerak berdasarkan insting murni, ia menyalurkan sebagian dari kedua energi tersebut keluar dari tubuhnya dan meledakkannya ke depan. Angin dan petir. Ia membentuk telapak tangan dengan satu tangan, dan kepalan tinju dengan tangan lainnya. Angin kencang menyembur keluar dari telapak tangan, dan kilat menyambar dari kepalan tinju. Angin dan kilat mengamuk, mengguncang dunia. Batu-batu di dekatnya semuanya berubah menjadi bubuk, dan kehancuran besar terjadi di sekitarnya. Setelah melepaskan dua gumpalan energi dari tubuhnya, rasa sakit yang dirasakannya sedikit berkurang. Dengan kesadaran itu, dia mulai mengayunkan tangannya, melepaskan serangan angin dan petir berulang kali. Kekuatan angin dan petir mulai menimbulkan malapetaka di sekitarnya, melepaskan tingkat kehancuran yang setara dengan serangan seorang kaisar. Pada saat yang sama, auranya terus tumbuh. Dari pertengahan alam Sky Soar tahap keempat, ia mencapai tahap keempat akhir, tahap keempat puncak, dan akhirnya memasuki tahap kelima. Itu adalah kecepatan pertumbuhan yang sangat cepat. Sementara itu, Ruo Suifeng, yang terluka parah, sama sekali tidak menyadari apapun. Jika dia terkena serangan acak dari Xiang Shaoyun, dia pasti akan mati. Dengan gerakan kakinya, Yu Keidi bergegas dan menyelamatkan Ruo Suifeng. Dia dengan cepat mundur jauh bersamanya. Setelah membaringkannya dan memberinya air mata air spiritual, dia terus mengamati Xiang Shaoyun. Sepertinya dia telah mendapatkan angin iblis Yin. Dan dari kondisinya, dia tampak berada dalam keadaan kultivasi tanpa berpikir. Mungkin dia akan membawa kejutan besar ketika dia bangun, gumam Yu Keidi, matanya bergetar dengan emosi aneh yang mirip dengan yang dirasakan Xiang Shaoyun ketika menatapnya. Tampaknya ada semacam resonansi di antara keduanya, seolah-olah mereka terhubung oleh takdir. Pada saat itu, beberapa orang lain tiba. Di antara mereka ada Di Tong, Yu Zi, Tang Longfei, Zhuo Zentian, Huo Sudong, dan beberapa lainnya. Ketika mereka melihat badai angin dan kilat yang dahsyat, mereka dapat melihat samar-samar sosok seseorang yang menari-nari. Kekuatan yang tak terbatas bergejolak di mana-mana, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Di Tong memfokuskan pandangannya, dan saat ia melihat sosok yang menari itu adalah Xiang Shaoyun, niat membunuhnya melonjak. Menunggang kudanya, ia menyerbu langsung ke arah Xiang Shaoyun. Aku tak peduli apakah kau sedang menerobos atau memahami suatu teknik, kau akan mati, kata Di Tong sambil menyerang bersama tunggangannya, burung luan, melancarkan serangan berapi-api. Bajingan! Hentikan! Tang Longfei sangat marah dan bergegas mendekat. Sayangnya, Di Tong sudah cukup jauh di depannya, dan Tang Longfei tidak akan bisa membantu Xiang Shaoyun tepat waktu. Yu Keidi juga menyadari serangan Di Tong, tetapi dia tidak melakukan apapun. Senyum tersungging di wajahnya saat dia bergumam, dia sedang mencoba bunuh diri. Benar saja, saat serangan Di Tong mendekati Xiang Shaoyun, serangan angin dan petir langsung melenyapkannya sepenuhnya. Apa? Dia benar-benar menghentikan seranganku dengan kekuatan penuh. Di Tong berteriak kaget. Kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun memenuhi hatinya dengan rasa takut. Xiang Shaoyun kemudian mulai melancarkan serangan ke arah Di Tong, meskipun tidak diketahui apakah ini dilakukan secara naluriah atau secara sadar. Di Tong sangat terkejut. Dia bahkan tidak berani menghalangi serangan itu, dan dia segera mundur. Pada saat ini, Tang Longfei tiba di hadapannya. Kau berani melukai kakak Yun? Mati! Tang Longfei meraung marah dan melayangkan 8 pukulan beruntun, mengirimkan 8 naga yang meraung ke arah Di Tong. Bab 475. Mengapa Tang Longfei memanggil Xiang Shaoyun sebagai saudara Xiang? Apa hubungannya dengan Xiang Shaoyun? Tidak ada yang tahu, bahkan Xiang Shaoyun sendiri pun tidak. Di Tong juga sama sekali tidak mengerti mengapa putra gubernur kota Brutsin berpihak pada Xiang Shaoyun. Dia tidak repot-repot melawan Tang Longfei. Sebaliknya, setelah memblokir beberapa serangan, dia melarikan diri dengan kudanya. Dia harus kembali ke Sekte Ziling sesegera mungkin, mengumpulkan pasukan, dan datang untuk membunuh Xiang Shaoyun. Mereka tidak bisa membiarkannya terus berkembang, atau dia akan membawa bencana bagi klan mereka di masa depan. Tang Longfei tidak mengejar. Sebaliknya, dia tetap tinggal dan berjaga untuk Xiang Shaoyun. Dia dapat merasakan bahwa Xiang Shaoyun saat ini berada dalam keadaan kultivasi tanpa berpikir. Jika dia diserang saat lengah sesaat, dia mungkin tidak akan memiliki cara untuk menghentikan serangan itu. Anak ini benar-benar pemuda yang baik, puji Tang Longfei.
Di tempat lain, Zhuo Zentian menatap Xiang Shaoyun dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dalam hati, ia berpikir, angin dan petir. Apakah anak ini mengkultivasi dua kekuatan yang berbeda? Dan bagaimana dengan petir perak itu? Bagaimana dia mengendalikannya? Zhuo Zentian adalah seorang kultivator petir, dan dia telah lama mendambakan untuk mendapatkan kekuatan petir yang unik. Namun, kekuatan petir yang unik sangat sulit ditemukan. Bahkan jika dia bisa menemukan beberapa, itu selalu merupakan kekuatan petir dengan level yang terlalu tinggi untuk diolah. Petir perak memiliki level yang relatif lebih rendah di antara kekuatan petir unik yang tidak terlalu berbahaya untuk diolah. Itulah mengapa dia iri pada Xiang Shaoyun. Dia tidak akan ragu untuk mencuri kekuatan petir perak dari Xiang Shaoyun jika ada kesempatan. Beberapa jenius di sana juga menyadari bahwa Xiang Shaoyun kemungkinan besar telah memurnikan angin iblis Yin, dan mereka semua memasang ekspresi tidak menyenangkan. Salah seorang dari mereka berbicara kepada seorang pemuda berpakaian putih, dialah yang membunuh kakakmu, Bai Yuji. Orang yang berbicara adalah Zhao Wu, orang yang berhasil lolos dari rune hantu yang sebelumnya dilepaskan oleh Xiang Shaoyun. Dia mengenakan helm perang, dan helm itulah yang diandalkannya untuk bertahan hidup dari serangan jiwa rune hantu tersebut. Zhao Wu tidak hanya berpartisipasi dalam pertarungan melawan Jin Sui dan Ling Lin, dia juga berpartisipasi dalam pertempuran melawan Shou Xie. Kedua kalinya dia cukup beruntung untuk lolos dari Xiang Shaoyun. Adapun pemuda berpakaian putih itu, dia adalah Bai Qi, juga dari kelompok Yuzi. Dia berasal dari klan Bai tingkat 7 dan merupakan adik laki-laki Bai Yuji. Bersama-sama, mereka berdua dikenal sebagai dua pahlawan klan Bai. Mencapai alam raja puncak di usia yang begitu muda, keduanya memang pantas menyandang gelar tersebut. Xiang Shaoyun telah membunuh Bai Yuji dalam pertempuran melawan Jin Sui dan Ling Lin. Ketika Bai Qi mengetahui hal itu, dia sangat marah. Dengan pedang di tangan, dia melangkah menuju Xiang Shaoyun sambil berkata, kepala Xiang Shaoyun akan menjadi milikku karena berani membunuh saudaraku. Saat Bai Qi melangkah maju, auranya memancar dengan mengesankan, menampilkan kekuatan aura naga miliknya yang telah mencapai 65% kesempurnaan. Siapapun yang mendekat akan dibunuh, seru Tang Longfei dingin sambil menatap Bai Qi, tinjunya terkepal erat. Ia memancarkan aura naga yang meledak. Tang Longfei, minggir. Dia membunuh kakakku. Aku tidak akan membiarkannya lolos, kata Bai Qi. Meskipun aura naga Tang Longfei 5% lebih tinggi darinya, dia tidak menunjukkan rasa takut. Namun, tentu saja tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Tang Longfei. Tang Longfei tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berdiri tegak dengan sikap seorang pahlawan sendirian yang menghadapi pasukan besar. Zhao Wu, bekerja samalah denganku untuk mengalahkannya, kata Bai Qi. Zhao Wu sedikit ragu sebelum melangkah maju dengan tombak di tangannya. Dia memusatkan auranya pada Tang Longfei, menunjukkan tekadnya untuk bergabung dengan Bai Qi. Ayo, lawan aku. Lagi pula aku masih mendambakan lebih banyak pertempuran, sambut Tang Longfei. Dia adalah tuan muda nomor 1 di kota Bloodsin. Dia tidak hanya gagah berani, tetapi juga sangat gemar berperang. Dia telah mendapatkan reputasinya melalui tangannya sendiri, memiliki kekuatan yang sepadan dengan ketenarannya. Pedang Bai Qi bersinar dengan cahaya putih terang, dan dia mengacungkannya, langsung menusuk sebanyak 81 kali dan mengirimkan badai pedang ke arah Tang Longfei. Adapun Zhao Wu, dia dalam kondisi optimal. Menggenggam tombaknya erat-erat, dia berdiri menunggu, siap melancarkan serangan berat kapan saja. Tang Longfei berdiri di sana dengan tenang. Tak terlihat rasa takut di wajahnya saat energi astral berkumpul di sekitar tinjunya. Di sekitar setiap tinjunya, penampakan seekor naga muncul dan melingkar. Dia melayangkan pukulan ke arah serangan yang datang. Tinju naga melayang. Itu adalah serangan yang dahsyat, seolah-olah seekor naga telah hidup kembali. Naga itu menerjang maju dan menabrak 81 energi pedang. Energi pedang hancur berkeping-keping, sementara naga itu terus melaju menuju Bai Qi. Bai Qi bergerak ke samping dan menghindari serangan itu. Aura naga melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mengayunkan pedangnya, melancarkan serangan lain ke arah Tang Longfei. Momen dalam waktu. Energi pedang yang menyilaukan sepanjang 1 kilometer terbentuk dan melesat di udara. Kekuatannya setara dengan serangan seorang kaisar. Pada saat yang sama, Zhao Wu juga bergerak. Dia memutar tombaknya, yang bersinar dengan cahaya hijau, menyebabkan banyak sulur tumbuh sebelum melilit Tang Longfei, mencegahnya bergerak menjauh dari serangan tersebut. Keduanya berencana membunuh Tang Longfei saat itu juga. Namun, sebuah senyum terbentuk di wajah Tang Longfei, dan dia berkata, menarik. Hahaha. Dia terus melayangkan pukulan, mengirimkan gelombang tinju yang dahsyat ke arah lawan-lawannya, menyerang dengan kekuatan yang lebih besar.
Setiap pukulannya tampak mampu membelah langit. Gemuruh. Gemuruh. Setelah serangkaian ledakan, Bai Qi dan Zhao Wu terlempar sambil batuk darah. Pergi sana kalau kau tidak mau mati, peringatkan Tang Longfei. Tidak mungkin. Aku tidak akan berhenti tanpa membunuh Xiang Shaoyun hari ini, raungan Bai Qi, masih memancarkan niat membunuh yang kuat. Saat Bai Qi hendak menyerang lagi, Zhuo Zentian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Bai Qi, kau adalah salah satu dari kami. Karena itu, kami memiliki dendam yang sama denganmu. Biarkan aku yang mengurus Tang Longfei. Kau bisa fokus pada Xiang Shaoyun. Ini adalah rencana Zhuo Zentian untuk menahan Tang Longfei agar Bai Qi bisa membunuh Xiang Shaoyun. Mungkin dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan petir perak Xiang Shaoyun. Lagi pula, sumber kekuatan unik ini tidak akan binasa bersama kultivatornya. Sebaliknya, mereka akan terpisah dari kultivator dan sekali lagi bergabung dengan dunia alam. Setelah Xiang Shaoyun terbunuh, Zhuo Zentian akan dapat dengan terang-terangan mengambil kekuatan petir perak untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia juga bisa mendapatkan angin iblis Yin. Baik. Terima kasih, kakak Zhuo, kata Bai Qi dengan penuh rasa terima kasih. Zhuo Zentian, kau yakin ingin melakukan itu? Tanya Tang Longfei dengan nada membunuh, matanya menyipit. Ayo. Aku sudah lama ingin merasakan teknik tinjumu, kakak Tang, kata Zhuo Zentian. Dengan tombak di tangan, rambut ungunya berayun-ayun saat niat bertarungnya melonjak. Arus listrik ungu mulai menari-nari di sekitar tubuhnya. Dia mengangkat tombak dan menusukkannya ke arah Tang Longfei, mengirimkan energi petir bawaannya ke depan. Energi itu berubah menjadi naga banjir yang meraung. Pada saat yang sama, Bai Qi dan Zhao Wu mengambil kesempatan untuk menyerang Xiang Shaoyun. Bab 476. Tang Longfei berteriak, jika sesuatu yang buruk terjadi pada kakak Yun, kalian semua akan mati bersamanya. Terpaksa menghadapi Zhuo Zentian sekaligus berusaha menghentikan Bai Qi dan Zhao Wu agar tidak melukai Xiang Shaoyun, Tang Longfei memusatkan aura naga di sekitar tinjunya. Dia melepaskan pukulan demi pukulan. Zhuo Zentian saja sudah merupakan lawan yang sulit baginya. Dengan tambahan Bai Qi dan Zhao Wu, pertarungan ini menjadi jauh lebih sulit baginya. Menghadapi 3 lawan sendirian bukanlah hal yang mudah baginya. Tak lama kemudian, Bai Qi dan Zhao Wu berhasil membebaskan diri dan mendekati Xiang Shaoyun. Yu Kaidi telah memperhatikan semuanya, tetapi alih-alih melakukan sesuatu, dia hanya berdiri di samping dan menyaksikan. Karena kalian begitu ingin menyia-nyiakan hidup kalian, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang akan terjadi selanjutnya, pikirnya. Kembalikan kakakku. Bai Qi meraung dan menebas pedangnya ke arah Xiang Shaoyun. Zhao Wu juga menyerang, mengayunkan tombaknya yang bersinar dengan cahaya hijau terang. Dia menciptakan banyak potongan kayu besar yang menghantam Xiang Shaoyun. Keduanya menyadari bahwa Xiang Shaoyun saat ini menyerang sekitarnya tanpa berpikir panjang. Dari seberapa kuat serangan-serangan itu, mereka menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun kemungkinan besar mengalami penyimpangan kultivasi. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memanfaatkannya saat ia sedang terpuruk. Namun, ketika serangan mereka mencapai Xiang Shaoyun, serangan angin dan petirnya langsung menghancurkan serangan mereka. Bukannya berhenti setelah menghancurkan serangan mereka, badai angin dan petir terus berlanjut dan menghujani mereka, menempatkan mereka dalam situasi sulit. Angin yang mengamuk menyulitkan mereka untuk menjaga keseimbangan, dan kilat perak menghujani mereka dengan kekuatan penghancur yang besar. Ketika kedua kekuatan itu bekerja bersama, mereka menjadi jauh lebih menakutkan. Bai Qi dan Zhao Wu terpaksa mundur dengan cepat, tetapi mereka tetap dihantam hingga batuk darah. Serangan Xiang Shaoyun sebenarnya setara dengan serangan seorang kaisar, sesuatu yang melampaui kemampuan kaisar perang seperti mereka untuk menahan. Sialan. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Bai Qi tidak berpikir jernih karena amarahnya dan mencoba menyerang sekali lagi. Zhao Wu segera menghentikannya dan berkata, Saudara Bai, berhenti. Dia dalam kondisi yang sangat aneh. Dia mungkin sedang dalam keadaan linglung. Saat kita menyerang, dia akan membalas serangan secara naluriah. Sebaiknya kita menunggu sampai keadaan ini berakhir sebelum menyerang. Kita pasti akan bisa membunuhnya dengan satu serangan. Bai Qi menenangkan diri dan berkata, kau benar. Mari kita tunggu. Sementara itu, pertarungan antara Tang Longfei dan Zhuo Zentian semakin memanas. Keduanya adalah jenius sejati dengan kekuatan yang serupa. Karena mereka sudah saling bertarung, mereka tidak akan berhenti sebelum pemenang ditentukan. Zhuo Zentian memiliki fisik surgawi petir bawaan. Dengan memanggil petir di setiap gerakannya, dia membombardir lawannya dengan dahsyat dan menyerang seperti pembawa malapetaka. Tinju naga melayang Tang Longfei tangguh dan mendominasi.
Ditambah dengan niat tinjunya, setiap pukulan sangat dahsyat, menimbulkan malapetaka di mana-mana. Mereka berimbang, dan sepertinya pemenang tidak akan ditentukan dalam waktu dekat. Sementara itu, Xiang Shaoyun tampak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Dia terus mengepalkan tinju dan telapak tangannya, melepaskan semua energi berlebih dari tubuhnya. Kedua energi tersebut mungkin dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi karena dia hanya menggunakan satu bintang untuk menyimpan satu jenis energi, energi yang tersedia terlalu banyak untuk dia simpan tanpa menggunakan bintang-bintangnya yang lain juga. Karena dia mengolah 9 kekuatan berbeda, setiap bintangnya hanya dapat menyimpan energi yang berbeda dari bintang lainnya. Itulah mengapa dia membuang begitu banyak energi angin dan petir dan melepaskannya secara acak. Jika dia hanya mengolah satu kekuatan, angin iblis yin ini saja mungkin sudah cukup untuk mendorongnya ke alam berikutnya. Memang benar, tingkat pertumbuhannya saat ini sangat cepat, tetapi mengolah 9 kekuatan tetap saja menyebabkan dia membuang terlalu banyak energi yang seharusnya bisa dia gunakan untuk meningkatkan kultivasinya jika dia hanya mengolah satu kekuatan. Tentu saja, Xiang Shaoyun saat ini tidak akan terganggu oleh semua itu. Satu-satunya fokusnya adalah menyelamatkan hidupnya. Jika dia membiarkan energi tambahan memenuhi bintang-bintangnya hingga meledak, dia akan mati. 3 hari pun berlalu. Zhuo Zentian dan Tang Longfei akhirnya mengakhiri pertarungan mereka dengan hasil imbang. Mereka tidak bertarung dengan niat untuk membunuh. Jika demikian, pemenangnya hanya akan melemah, sehingga para jenius lainnya dapat memanfaatkannya. Adapun Xiang Shaoyun, gerakannya melambat karena ia hampir mengeluarkan semua energi tambahan dari tubuhnya. Ia perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Ia telah mencapai alam Sky Soar tingkat ke-7, maju sebanyak 3 tingkat. Ini adalah kecepatan pertumbuhan yang menakjubkan. Tentu saja, itu bukan hanya berkat angin iblis yin saja. Inti petir perak juga memainkan peran besar dalam hal itu. Dengan keduanya bekerja bersama, dia berhasil berkembang begitu pesat hanya dalam 3 hari. Para jenius dipenuhi rasa iri ketika mereka melihat betapa pesatnya peningkatan tingkat kultivasi Xiang Shaoyun. Itu angin iblis yinku. Angin iblis yinku. Sialan. Ruo Suifeng selamat berkat UKD. Hatinya terasa sakit saat melihat Xiang Shaoyun. Angin iblis yin adalah sesuatu yang ingin dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Sekarang orang lain telah mendapatkan manfaat darinya, dia dipenuhi kemarahan. Dan karena kondisinya yang buruk, dia bahkan tidak bisa mencoba mencuri angin iblis yin dari Xiang Shaoyun. Kakak Xiang ternyata telah mengambil angin iblis yin untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi gadis suci sekarang? Huo Sudong tiba-tiba mendesah dari samping. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi suaranya masih cukup keras untuk didengar semua orang, membuat mereka merasa kesal. Dia tidak akan hidup melewati hari ini, kata Baiki. Yang lain mungkin juga memiliki pemikiran yang sama. Tak satu pun dari mereka akan membiarkan Xiang Shaoyun hidup setelah ini. Begitu Xiang Shaoyun berhenti melepaskan serangan-serangan acak itu, mereka akan menyerangnya. Fakta bahwa dia sendiri telah memurnikan angin iblis yin sudah cukup menjadi alasan. Hanya dengan membunuh Xiang Shaoyun, angin iblis yin akan muncul kembali. Angin iblis yin yang baru muncul itu akan jauh lebih lemah, dan mereka akan dapat memperolehnya dengan mudah. Huo Sudong mungkin tampak seperti sedang meratap tanpa alasan, tetapi beberapa kata itu sudah cukup untuk menyulut amarah semua jenius. Tang Longfei duduk bersila di hadapan Xiang Shaoyun, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan diri. Dia tahu bahwa pertempuran sengit akan segera datang. Terlepas dari apakah dia bisa menghentikan semua orang itu, dia tetap akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiang Shaoyun. Tiba-tiba, UKD menyatakan, Xiang Shaoyun telah memperoleh angin iblis yin. Dia adalah pemenang kompetisi ini, dan sekarang menjadi calon suamiku. Kalian semua yang lain, akan menerima hadiah kalian saat kita kembali ke kota Bloodsin. Kata-kata itu sangat mengejutkan. Seketika, ekspresi para jenius berubah. Mereka selalu berpikir bahwa hanya dengan mempersembahkan angin iblis yin kepada UKD barulah seseorang akan dianggap sebagai pemenang. Dan karena Xiang Shaoyun telah mengambil angin iblis yin untuk dirinya sendiri, seharusnya dia didiskualifikasi. Namun, UKD benar-benar telah membuat keputusan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Tapi bukan berarti mereka bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, UKD adalah penyelenggara kompetisi tersebut. Long Yunfei berkata, jika itu yang dikatakan gadis suci, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika dia mampu bertahan hidup, aku ingin menantangnya. Kuharap gadis suci dapat melihat dengan mata kepala sendiri pria mana yang lebih cocok untukmu. Long Yunfei tidak ingin menyerah untuk menjadi menantu klan Yu. Pada saat itulah Xiang Shaoyun berhenti melancarkan serangan-serangan acak tersebut. Jelas,
Kondisi apapun yang dialaminya telah berakhir. Bunuh. Baiki dan Zhao Hu langsung menyerangnya tanpa ragu. Bab 477. Pada saat yang sama Baiki dan Zhao Hu menyerang, Tang Longfei terbangun dari meditasinya. Seperti naga yang terbangun, auranya melambung tinggi. Sekali lagi, Zhuo Zentian bergabung dalam pertempuran. Dia melangkah maju, memanggil hujan lebih dari 10 petir dan mengirimkannya ke arah Tang Longfei. Zhuo Zentian, aku tak akan berhenti sebelum membunuhmu hari ini. Tang Longfei akhirnya bertarung dengan niat membunuh. Aura keemasan berputar di sekeliling tubuhnya saat ia menghadapi hujan petir dengan tinjunya yang dahsyat. Mari kita lihat apakah kau benar-benar mampu melakukan itu, kata Zhuo Zentian dingin. Sekali lagi, kedua jenius itu berbenturan. Tepat ketika Baiki dan Zhao Hu hendak mencapai Xiang Shaoyun, seekor raja belalang sembah iblis dan seorang pria berdiri di jalan mereka. Jika kau ingin membunuh Tuan Muda Xiang, kau harus melangkahi mayatku, kata pendatang baru itu. Dia tak lain adalah Shou Xie, kaisar binatang kecil, dan tunggangannya. Dia tiba sehari sebelumnya. Ketika dia melihat semua orang berdiri di samping dan memperhatikan Xiang Shaoyun, dia melakukan hal yang sama. Ketika dia menyadari bahwa Baiki dan Zhao Hu mencoba membunuh Xiang Shaoyun, dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan Xiang Shaoyun. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Baiki menyerang Shou Xie tanpa ragu-ragu. Meskipun Shou Xie adalah kultivator alam raja tingkat 9, kekuatan individunya tidak setara dengan kaisar perang. Karena itu, dia tidak berani menghadapi Baiki dalam pertarungan langsung dan terpaksa membiarkan belalang sembah bersayap empatnya menerima serangan. Belalang sembah bersayap empat itu adalah raja iblis tingkat puncak dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Meskipun begitu, ia terlempar jauh hanya dengan satu tebasan dari Baiki. Pada saat yang bersamaan belalang sembah itu terlempar, Shou Xie melesat maju dan melayangkan pukulan luar biasa ke depan. Myriad Beast Fist, Tiger Pang. Ini adalah teknik tinju eksklusif dari Sekte Seribu Binatang. Meniru serangan dari 1000 binatang, ini adalah teknik yang sangat kuat. Fakta bahwa Shou Xie menggunakan teknik tinju ini saja sudah menunjukkan tekadnya untuk melindungi Xiang Shaoyun dengan jelas. Dia tahu dia hanya perlu memberi Xiang Shaoyun sedikit waktu. Setelah Xiang Shaoyun sadar sepenuhnya, krisis ini akan berakhir. Lagi pula, rune hantu yang dia lihat digunakan Xiang Shaoyun adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Saudara Bai, serahkan anak ini padaku. Kau harus membunuh Xiang Shaoyun sekarang juga. Jangan biarkan dia sadar kembali atau kita semua akan mati, kata Zhao Hu sambil menyibukkan Shou Xie. Zhao Hu adalah seseorang yang selamat dari serangan rune hantu dan sangat tahu betapa menakutkannya rune tersebut. Lebih jauh lagi, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang mampu melawan kultivator alam langit tingkat 9 ketika ia masih kultivator alam langit tingkat 4. Sekarang setelah kultivasinya meningkat 3 tingkat, ia akan menjadi kaisar perang yang sangat kuat. Jika ia dibiarkan hidup, merekalah yang akan mati. Sekumpulan cahaya menyilaukan terbentuk di sekitar Baiki saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi pedang sepanjang lebih dari 1 kilometer melesat keluar dari kumpulan cahaya itu menuju Xiang Shaoyun yang masih menutup matanya. Ini adalah serangan pamungkas yang mampu mengancam bahkan seorang kaisar. Bahkan, kaisar biasa tidak akan mampu menahan serangan ini. Jelas sekali betapa teguhnya tekadnya untuk membunuh Xiang Shaoyun. Yu Keidi ingin membantu Xiang Shaoyun, tetapi Yu Ziyi datang dan berkata, Saudari Dai, jika dia bahkan tidak bisa selamat dari hal seperti ini, dia tidak pantas menjadi menantu klan Yu. Ekspresi terkejut terlintas di mata Yu Keidi. Dia mengangguk, mengerti apa yang Yu Ziyi coba sampaikan. Ini adalah perjalanan untuk mendapatkan angin iblis Yin. Meskipun tampaknya misi ini semata-mata untuk membantu mereka memasuki alam kenaikan naga, angin iblis Yin sebenarnya tidak begitu penting bagi mereka. Mereka hanya ingin menggunakan kesulitan perjalanan itu untuk menempa diri dan memperkuat fondasi mereka. Sembari melakukan itu, mereka juga akan bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih pantas menjadi perawan suci berikutnya. Dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Yu Ziyi, dia secara tidak langsung mengakui inferioritasnya dan menyerah dalam persaingan untuk menjadi gadis suci berikutnya. Adapun alasan dia menyarankan Yu Keidi untuk tidak membantu, itu bukan karena dendam terhadap Xiang Shaoyun. Sebaliknya, dia ingin secara pribadi melihat apakah Xiang Shaoyun benar-benar layak menjadi menantu klan mereka. Meskipun Xiang Shaoyun mungkin bukan menantu yang sebenarnya karena dia hanya akan menjadi kandidat untuk saat ini, mereka tetap perlu melihat apakah dia layak menjadi menantu. Bahkan di seluruh wilayah kekuasaan, klan Yu adalah klan yang terkenal. Setiap gadis suci mereka berbakat dan cantik, mampu menarik banyak lamaran pernikahan dari organisasi yang tidak lebih rendah dari tingkat 8.
Para jenius di sini hanya berasal dari beberapa organisasi tingkat 6 dan 7 dan hanya memenuhi syarat sebagai kandidat cadangan. Tepat saat serangan Baiki hendak mengenai Xiang Shaoyun, tubuhnya bersinar dengan pancaran emas yang menyilaukan. Seketika, dua lapis dinding pertahanan emas muncul di sekelilingnya. Lapisan ketiga yang belum sempurna juga telah terbentuk. Ketiga dinding tersebut membentuk perlindungan yang tak tergoyahkan di sekelilingnya, layaknya benteng yang tak dapat ditembus. Celing! Denting! Energi pedang berbenturan dengan dinding luar, menciptakan serangkaian percikan api yang terang. Apa? Semua orang tercengang melihat serangan Baiki gagal menembus pertahanan. Itu adalah serangan yang mampu membunuh seorang kaisar, namun Xiang Shaoyun justru berhasil memblokir seluruhnya. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Mustahil. Mati. Wajah Baiki meringis sambil meraung dan membanting tangan satunya ke gagang pedangnya, menambah kekuatan pada tusukan itu. Akhirnya, serangannya menembus dinding luar. Sayangnya, pedang itu gagal menembus jauh. Bahkan, karena energi yang berputar di antara dinding, pedang itu benar-benar tersangkut. Bahkan ketika Baiki mencoba menarik pedangnya keluar, dia gagal. Akhirnya, Xiang Shaoyun membuka matanya. Matanya bersinar terang seperti sepasang bintang. Dia menatap kerumunan dengan jijik, sikapnya yang mendominasi membuat semua jenius tampak seperti bukan siapa-siapa. Pergi sana. Suaranya menggelegar, suaranya yang bergemuruh terdengar jauh dan luas. Baiki merasa gendang telinganya pecah. Darahnya mendidih, dan saat ia batuk mengeluarkan seteguk darah, ia terlempar jauh. Kau ingin membunuhku? Baiklah, kau bisa bergabung dengan saudaramu yang sudah mati di neraka, kata Xiang Shaoyun sambil menghilang begitu saja. Ia langsung muncul di hadapan Baiki yang masih melayang dan menendangnya. Jeritan seperti babi yang disembelih terdengar saat tulang punggung Baiki patah akibat tendangan itu, tubuhnya terlempar ke arah yang berbeda. Jangan khawatir, sebelum kau mati, aku akan menendang-nendangmu sebentar untuk membiasakan diri dengan kekuatan baruku, kata Xiang Shaoyun sebelum menghilang tanpa jejak sekali lagi. Dia berkelebat dan muncul kembali di hadapan Baiki sebelum melepaskan tendangan lain. Seperti bola, Baiki terlempar ke arah yang berbeda. Sekali lagi, sebelum dia sempat jatuh ke suatu tempat, Xiang Shaoyun muncul kembali di hadapannya dan menendang. Hal ini berulang beberapa kali hingga Baiki ditendang sampai mati meskipun mengenakan baju zirah kaisar. Para jenius di sana semuanya diliputi keterkejutan. Tak satu pun dari mereka yang dapat melihat gerakan Xiang Shaoyun. Itu membuktikan bahwa kecepatannya telah melampaui apa yang dapat dideteksi oleh indera mereka. Bab 478. Penampilan Xiang Shaoyun yang memukau bahkan membuat Zhuo Zentian dan Tang Longfei menghentikan pertarungan mereka. Keduanya menunjukkan ekspresi tak terlukiskan di wajah mereka saat menyaksikan Xiang Shaoyun menendang Baiki, seorang kaisar perang, seperti bola. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bagaimana dia bisa secepat itu? Seru Zhuo Zentian dengan cemas. Dia selalu percaya bahwa hanya sedikit di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandinginya. Tetapi kultivator tingkat 7 alam langit yang baru ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan keunggulan mutlak atas semua orang di tingkat kultivasi yang sama. Itu adalah sesuatu yang sulit dia percayai. Kuat, benar-benar kuat. Dia memang pantas menjadi putra Paman Xiang, hahaha. Tang Longfei tertawa riang. Zhao Wu, yang sedang bertarung sengit dengan Shou Xie, juga melihat apa yang terjadi. Nasib Baiki membuatnya gemetar ketakutan. Sudah berakhir, seru Zhao Wu dalam hati sambil mulai memikirkan cara melarikan diri. Tepat pada saat itu, Shou Xie menyerangnya lagi, melayangkan pukulan yang berubah menjadi beruang besar yang menghantamnya hingga jatuh ke tanah. Sialan kau! Kalau aku masih tidak menunjukkan sesuatu padamu, kau akan benar-benar berpikir aku lemah. Tadi aku hanya menahan diri, sesumbar Shou Xie dengan bangga. Zhao Wu bahkan tidak mau repot-repot melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia segera mundur. Dia takut jika dia lebih lambat lagi, Xiang Shaoyun akan mengubahnya menjadi mayat juga. Sayangnya, dia baru saja memulai pelariannya ketika serangan tanpa suara tiba. Speed. Zhao Wu baru saja merasakan krisis yang mendekat ketika kepalanya terpisah dari tubuhnya. Berusaha melarikan diri setelah menyinggung Tuan Muda Xiang. Sungguh naif, ejek Huo Sudong. Harus diakui bahwa Huo Sudong adalah seseorang yang sangat pandai beradaptasi dengan berbagai situasi. Saat melihat kekuatan Xiang Shaoyun yang luar biasa, ia langsung menyatakan posisinya dan memperjelas bahwa ia berada di pihak Xiang Shaoyun. Sementara itu, sebelumnya ketika Baiki dan Zhao Wu menyerang Xiang Shaoyun, ia bersembunyi di samping dan mengamati dengan tenang. Hanya sedikit orang yang mampu menandingi kecerdasan dan rencana liciknya. Dengan kematian Baiki, cincin penyimpanannya secara alami menjadi rampasan Xiang Shaoyun.
Setelah selesai dengan Baiki dan Zhao Wu, Xiang Shaoyun menatap Zhuo Zentian. Zhuo Zentian bahkan tidak berani membalas tatapan tajamnya. Kau juga mencoba menyerangku, kan? Ayo lawan aku, kata Xiang Shaoyun sambil berkelebat dan muncul kembali di samping Tang Longfei. Zhuo Zentian menatap Xiang Shaoyun, menekan rasa gelisahnya dan berkata, jangan terlalu sombong, nak. Apakah aku bersikap sombong? Xiang Shaoyun bertanya pada dirinya sendiri. Matanya berbinar saat ia melanjutkan, lalu kenapa kalau aku sombong? Pak. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang dan muncul kembali di samping Zhuo Zentian. Dia menepiskan telapak tangannya ke samping dan menamparkan wajah Zhuo Zentian sebelum Zhuo Zentian sempat melakukan apapun. Dan sebelum yang lain sempat bereaksi sepenuhnya, Xiang Shaoyun menghilang dan muncul kembali di tempat semula. Apakah kau masih ingin membunuhku? Tanya Xiang Shaoyun dengan senyum tipis di wajahnya. Zhuo Zentian adalah seorang jenius terkemuka dari klan Zhuo. Ditampar di depan umum seperti ini merupakan penghinaan besar baginya. Ia langsung mengamuk, aku akan membunuhmu. Dia memanggil sejumlah besar petir dari langit. Petir-petir ini bahkan lebih kuat daripada yang dia panggil selama pertempurannya melawan Tang Longfei. Inilah kekuatan sejatinya, dan kemarahannya terlihat jelas dari kenyataan bahwa dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Hehe, melawanku dengan petir. Betapa naifnya. Xiang Shaoyun tertawa sambil melangkah langsung ke tengah hujan petir. Dia benar-benar kebal terhadap sambaran petir. Terlebih lagi, dia sebenarnya menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Mustahil. Petirku cukup kuat untuk membunuh kaisar biasa sekalipun. Bagaimana mungkin kau sama sekali kebal? Apakah itu karena kekuatan petir perak? Zhuo Zentian berteriak panik. Dia yakin Xiang Shaoyun tidak memiliki fisik surgawi petir bawaan. Satu-satunya penjelasan untuk kekebalan terhadap petir ini adalah keberadaan kekuatan petir tingkat tinggi di dalam tubuhnya. Itulah mengapa dia bisa mengabaikan sambaran petir ini. Hehe, pikirkan apapun yang kau mau, ejek Xiang Shaoyun sambil mengepalkan tinju dan melayangkan pukulan. Saat dia memukul, petir yang dipanggil Zhuo Zentian mulai berkumpul di sekitar tinjunya, memberikan kekuatan padanya saat energi tinju itu melesat ke arah Zhuo Zentian. Diliputi rasa takut, Zhuo Zentian melarikan diri tanpa berpikir panjang. Bang! Sayangnya, dia terlalu lambat, dan pukulan itu langsung menghantamnya hingga terpental beberapa ratus meter jauhnya. Anggap ini sebagai peringatan karena telah menyinggung perasaanku dan kakak Tang. Jika kau berani menyimpan dendam terhadap kami lagi, aku akan mengambil nyawamu, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Hati Zhuo Zentian dipenuhi kemarahan, tetapi dia tidak berani tinggal. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membawa dendamnya dan melarikan diri dengan sedih. Para jenius di sini semuanya berasal dari latar belakang yang luar biasa, termasuk Zhuo Zentian. Tidak mungkin Xiang Shaoyun akan membunuh mereka semua. Jika dia melakukannya, itu hanya akan menimbulkan masalah baginya di masa depan ketika dia mencoba merebut kembali Sekte Ziling. Hahaha, kau sungguh sombong. Bagus sekali. Kau memang pantas menjadi putra Paman Xiang, kata Tang Longfei dengan riang. Kakak Tang, kau kenal ayahku? Xiang Shaoyun berbalik dan bertanya dengan serius. Tang Longfei telah melindunginya selama beberapa hari terakhir, tetapi dia benar-benar tidak ingat apakah dia pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia selalu memiliki ingatan yang baik, dan dia bahkan dapat mengingat peristiwa yang terjadi ketika dia berusia 3 tahun. Namun, dia tidak ingat pernah bertemu Tang Longfei sebelumnya. Nak, tentu saja kau tidak mengingatku. Dulu, kita hanya bertemu sekilas. Kau terlalu sibuk bermain-main dengan para wanita cantik itu dan bahkan tidak melirikku. Tapi kau seharusnya mengingat ayahku, Tang Zhan. Baik dia maupun Paman Xiang dikenal sebagai dua prajurit gagah berani, saat itu, kata Tang Longfei. Setelah mengingat-ingat sejenak, Xiang Shaoyun berseru dengan gembira, Tang Zhan. Kau berasal dari keluarga Paman Tang. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Tang Longfei mengangguk dan berkata, benar. Terakhir kali aku melihatmu lebih dari 10 tahun yang lalu. Di usia muda, kau menyia-nyiakan waktumu dengan bermain-main alih-alih melakukan sesuatu yang berguna. Saat itu, aku meremehkanmu. Tetapi karena suatu alasan, baik ayahku maupun Paman Xiang sangat menyayangimu. Aku bahkan iri padamu saat itu. Selama konflik internal Sekte Ziling, ayahku juga ikut terlibat. Ia ingin membasmi Klandi, tetapi mereka mendapat bantuan dari beberapa ahli yang tidak dikenal yang memaksa ayahku untuk menahan diri. Ia juga mengatakan bahwa Paman Xiang akan kembali suatu hari nanti dan para bajingan itu akan menyesali pengkhianatan mereka. Ketika Xiang Shaoyun mendengar itu, dia merasa terharu sekaligus sedih. Kesedihannya berasal dari kenyataan bahwa Sekte Ziling telah jatuh ke tangannya, dan dia terharu karena apa yang telah dilakukan Tang Zhan untuk keluarganya.
Dia telah memenuhi identitasnya sebagai saudara angkat ayahnya. Xiang Shaoyun masih ingat Tang Zhan dengan baik. Dulu, ketika Paman Tang ini mengunjungi Sekte Ziling, ia membawakan banyak hadiah dan sangat menyayanginya seperti ayahnya sendiri. Namun, ia tidak tinggal lama di Sekte Ziling selama kunjungan itu dan segera pergi setelahnya. Xiang Shaoyun tidak menyadari bahwa Paman Tang ini sebenarnya adalah gubernur kota Bloodsin. Jika dia tahu, dia pasti akan datang ke sini untuk mencari perlindungan, bukan ke tempat terpencil seperti kota Wu. Bab 479. Setelah Xiang Shaoyun mengetahui identitas Tang Longfei, hubungan mereka secara alami menjadi jauh lebih hangat. Mereka sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitar mereka saat mengobrol dengan gembira sementara orang-orang itu mulai pergi dengan tenang. Angin iblis Yin telah diperoleh oleh Xiang Shaoyun, dan kemampuan bertarung yang baru saja ia tunjukkan sangat menekan mereka. Mereka sama sekali tidak yakin bisa mengalahkannya. Saat itu, Huo Sudong berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kakak Xiang. Jangan lupakan aku setelah kau menjadi menantu klan Yu di masa depan." Huo Sudong menunjukkan keramahan yang sama seperti yang selama ini ia tunjukkan kepada Xiang Shaoyun. Namun, entah mengapa, sedikit jejak niat membunuh tampak terpancar dari mata Xiang Shaoyun saat menatapnya. Tentu saja aku akan melakukannya, jawab Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Lalu ia berjalan mendekat ke Yu Kaidi, menatapnya dengan sepasang mata yang dipenuhi emosi yang mampu menyentuh hati gadis manapun. Yu Kaidi membalas tatapannya, senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Saat senyum itu muncul, seluruh dunia seolah kehilangan warnanya, dan beberapa jenius yang tersisa terbewil deret. Ini adalah senyum yang mampu menyebabkan kehancuran kerajaan, senyum yang hanya dimiliki oleh peri, yang tidak pernah muncul di dunia fana. "Kau milikku," Xiang Shaoyun menggenggam tangan lembutnya dan menyatakan dengan nada mendominasi. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, berbagai adegan acak muncul di benaknya, seolah-olah ia telah mengucapkan kata-kata yang persis sama kepada Yu Kaidi di kehidupan mereka sebelumnya. Semuanya terasa sangat familiar. Yu Zi tidak menyangka Yu Kaidi akan membiarkan Xiang Shaoyun menyentuhnya. Seharusnya orang tahu bahwa Yu Kaidi sombong sejak kecil dan tidak akan melirik pria manapun. Bahkan saudara-saudara mereka di klan pun menerima perlakuan dingin seperti itu darinya. Perilaku Yu Kaidi saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Yu Zi mengakui bahwa Xiang Shaoyun adalah pemuda yang sangat menarik, baik dari segi penampilan maupun kekuatan. Namun, itu saja masih belum cukup untuk membuatnya setara dengan gadis suci klan mereka. Apakah Suster Dai benar-benar jatuh cinta pada anak ini? Yu Zi bertanya-tanya dalam hati. Dengan senyum menawan seindah hamparan bunga yang mekar, Yu Kaidi menjawab, "Ya, aku milikmu. Tapi aku hanya akan menyetujui lamaranmu setelah kau menjadi satu-satunya bintang terang di antara lautan para jenius." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menarik tangannya dari genggaman Xiang Shaoyun. "Satu-satunya bintang terang. Bagaimana bisa?" tanya Xiang Shaoyun. Yu Kaidi berkata, "Setidaknya, kau harus menjadi murid inti di salah satu dari 4 akademi kuno terkemuka." 4 akademi kuno agung yang legendaris, seru Xiang Shaoyun. "Benar sekali. Asalkan kau bisa menjadi murid inti dari salah satu dari mereka, aku akan menjadi muridmu," kata Yu Kaidi dengan tegas. "Itu persyaratan yang cukup tinggi," kata Tang Longfei sambil menghela napas. Dia menepuk bahu Xiang Shaoyun dan berkata, "Saudara Yun, aku percaya padamu. Lakukanlah." Terlepas dari apa yang dia katakan, dia sebenarnya tidak terlalu percaya pada Xiang Shaoyun. 4 akademi kuno agung yang legendaris adalah akademi paling terkenal di wilayah kekuasaannya. Berdiri selama lebih dari 100.000 tahun, mereka adalah tanah suci kultivasi yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Keempat akademi tersebut benar-benar termasuk di antara organisasi-organisasi teratas yang ada. Masing-masing adalah Akademi Bela Diri Sejati, Akademi 9 Istana, Akademi Naga Phoenix, dan Akademi Rusa Suci. Dengan warisan kuno di tangan, akademi-akademi ini hanya akan menerima orang-orang yang sangat berbakat sebagai murid mereka. Murid-murid mereka semuanya adalah Raja Perang Super atau Kaisar Perang Super, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Bahkan Xiang Shaoyun hanya mengetahui tentang 4 akademi kuno agung dari beberapa catatan kuno. Dia tahu betul betapa sulitnya memenuhi persyaratan Yu Kaidi ini. Sosoknya yang dulu mungkin tidak akan punya peluang untuk masuk ke salah satu dari 4 akademi tersebut. Tetapi sosoknya yang sekarang memiliki cukup kepercayaan diri untuk setidaknya berpartisipasi dalam tes masuk meskipun dia masih belum yakin 100% bahwa dia bisa berhasil. Tentu, menjadi murid inti akademi kuno, itu bukan apa-apa. Aku, Xiang Shaoyun, adalah kultivator jenius yang hanya akan muncul setiap 10.000 tahun sekali. Seseorang sepertiku layak setidaknya menjadi murid pribadi. Kaidi,
Tunggu saja kau menjadi istriku, sesumbar Xiang Shaoyun. Kalau begitu, kau harus cepat. Aku sudah menjadi murid rekrutan khusus di Akademi Naga Phoenix. Setelah meninggalkan alam iblis, aku akan menuju ke sana, kata Yu Keidi sambil mengedipkan mata. Apa? Gadis suci, kau sudah menjadi murid rekrutan khusus Akademi Naga Phoenix, seru Tang Longfei dengan cemas sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apapun. Yu Keidi mengangguk. Kau memang pantas menyandang gelar sebagai calon gadis suci klan Yu, kata Tang Longfei. Sejauh ini aku baru memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk sebagai murid biasa. Tentu, sampai jumpa di Akademi Naga Phoenix, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Bagus. Kalau begitu aku permisi dulu. Kau bisa mengambil hadiah perjalanan ini dari Pavilion Yumun, kata Yu Keidi sambil tersenyum. Kemudian dia menaiki tunggangannya, Phoenix, dan pergi. Sebenarnya, Yu Keidi telah menyembunyikan fakta bahwa siapapun yang mendapatkan angin iblis Yin juga akan memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix bersamanya, tetapi dengan identitas sebagai pengikutnya. Itulah alasan sebenarnya dia mengatur perjalanan ini ke alam iblis. 7 penjahat mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mereka mengirim murid-murid mereka untuk memperebutkan angin iblis Yin agar mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix bersama Yu Keidi. Tentu, masuk sebagai pengikut bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi sekadar bisa masuk saja sudah merupakan prestasi yang sangat mulia. Setelah masuk, terlepas dari identitas seseorang, ia akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah. Tentu saja, 7 penjahat juga memiliki tujuan yang berbeda. Mereka berharap kandidat mereka dapat mencari sesuatu yang lebih penting bagi mereka setelah memasuki Akademi Naga Phoenix. Harus diakui bahwa para penjahat ini benar-benar ambisius, dan penjudi jelek telah memasang taruhan yang tepat pada Xiang Shaoyun. Sayangnya baginya, Yu Keidi tidak mengundang Xiang Shaoyun untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix sebagai pengikutnya. Sepertinya ada semacam hubungan antara keduanya, dan mereka tampak seperti sepasang kekasih di kehidupan sebelumnya. Xiang Shaoyun jatuh cinta pada Yu Keidi sejak pertama kali melihatnya, dan jantung Yu Keidi juga berdebar kencang saat pertama kali melihatnya. Itulah mengapa dia tidak ingin pria masa depannya menjadi pengikutnya. Dia berharap pria itu dapat menunjukkan potensi dan bakat yang cukup untuk membuktikan bahwa dia layak untuknya. Jika kau ingin menjadi kekasih adikku Dai, kau harus berlatih keras. Jika kau bahkan gagal masuk Akademi Naga Phoenix, lupakan saja, kata Yu Zi sebelum ia pergi. Bab 480. Bagus sekali, Xiang Shaoyun. Kita akan bertemu lagi di Akademi Naga Phoenix, seorang pemuda tampan berambut panjang datang dan berkata dengan ramah sebelum pergi. Xiang Shaoyun tidak tahu siapa pemuda itu. Dia hanya tahu bahwa pemuda itu adalah salah satu jenius di kelompok Yu Zi. Dia adalah Huang Binshao, seorang pangeran kekaisaran dari dinasti Kekaisaran Wilayah Tengah. Dia baru berusia 26 tahun ini, seorang ahli yang belum menunjukkan kekuatan penuhnya selama perjalanan ini, perkenalkan Tang Longfei. Seseorang dari dinasti Kekaisaran yang kuat di wilayah tengah, seru Xiang Shaoyun dengan takjub. Kemudian, ekspresi geli muncul di wajahnya saat dia berkata, menarik. Sepertinya orang itu juga telah memenuhi syarat untuk masuk Akademi Naga Phoenix. Kakak Yun, ikutlah ujian masuk denganku. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk masuk akademi, atau kau harus menunggu 100 tahun untuk ujian berikutnya, kata Tang Longfei. Tentu, tapi kapan ujiannya akan diadakan? Aku berencana untuk tinggal di alam iblis dan kota Bloodsin sedikit lebih lama, kata Xiang Shaoyun. Alam iblis dipenuhi dengan sumber daya yang dapat ia gunakan untuk berkultivasi. Selain itu, Du Xuanhao juga sedang mengasah dirinya di suatu tempat di sini. Terlebih lagi, hantu pemakan kemungkinan akan segera mengakhiri pengasingannya. Xiang Shaoyun tidak ingin pergi dalam waktu dekat. Tang Longfei dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun berniat untuk berkultivasi di alam iblis. Dia berkata, alam iblis adalah tempat yang layak untuk berkultivasi, tetapi tempat ini dipenuhi dengan energi iblis. Akan bagus jika seseorang hanya datang ke sini sesekali, tetapi tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama tidak akan bermanfaat bagi manusia manapun. Adapun akademi-akademi kuno itu, mereka memiliki banyak ruang dan domain misterius yang dapat kau gunakan untuk berkultivasi. Mereka juga dapat memberimu banyak teknik pertempuran tingkat tinggi dan teknik kuno. Itulah yang sebenarnya kita butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Aku akan pergi setelah setengah tahun. Jangan lewatkan kesempatan ini apapun yang terjadi, oke? Hanya setengah tahun, gumam Xiang Shaoyun. Namun tiba-tiba ia teringat akan tujuannya untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya dalam 10 tahun. Mungkin bergabung dengan akademi kuno adalah cara tercepat baginya untuk berkembang. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat ia berkata, baiklah. Aku akan pergi bersamamu, kakak Tang.
Bagus. Tapi sebelum itu, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti ujian, kata Tang Longfei. Bagaimana cara mendapatkannya? Tanya Xiang Shaoyun. Secara umum, sebagian besar slot ditempati oleh organisasi-organisasi yang kuat. Hanya sejumlah kecil slot yang akan diberikan kepada para jenius tanpa pendukung. Bagi mereka yang berada di kota Bloodsin, kualifikasi dapat diperoleh melalui poin kontribusi. Karena Anda adalah kultivator alam Sky Soar, Anda membutuhkan 10 juta poin kontribusi untuk mendapatkannya, jelas Tang Longfei. 10 juta poin kontribusi. Xiang Shaoyun terheran-heran. Meskipun dia telah memasuki alam iblis dengan sebuah plakat kontribusi, dia tidak pernah memeriksa berapa banyak poin kontribusi yang telah dia peroleh sejauh ini. Namun dia tahu bahwa seorang raja akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Ya, setelah menjadi raja, saya menghabiskan 5 tahun untuk mendapatkan 10 juta poin kontribusi. Saudara Yun, meskipun akan sulit, saya percaya Anda dapat melakukannya dengan kekuatan Anda. Tang Longfei pertama-tama menyesali pengalamannya sendiri sebelum mengungkapkan keyakinannya pada Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menjadikannya kaisar perang super. Dengan kekuatannya, ia mampu mengumpulkan 10 juta poin kontribusi dalam setengah tahun. Namun tentu saja, ia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk membunuh iblis-iblis kuat seperti Raja Iblis atau bahkan Kaisar Iblis. Itulah satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan poin kontribusi sebanyak itu tepat waktu. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat berat. Sejujurnya, Tang Longfei tidak terlalu yakin Xiang Shaoyun bisa melakukannya, tetapi dia dengan tulus berharap Xiang Shaoyun tetap mau mencoba. Xiang Shaoyun mengeluarkan piring sumbangannya. Di piring itu tertulis, 225.000. Hah, aku sudah punya poin kontribusi sebanyak ini. Xiang Shaoyun terkejut. Tang Longfei melihat dan merasa takjub. Saudara Yun, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini pertama kalinya saya di sini. Begitu banyak poin kontribusi dalam satu perjalanan. Bahkan jika kau telah membunuh banyak Raja Iblis, seharusnya kau hanya mendapatkan tidak lebih dari 100.000 poin. Bagaimana kau bisa mendapatkan lebih dari 200.000 poin? Kecuali, apakah kau telah membunuh seorang Kaisar Iblis? Satu Kaisar Iblis tingkat pertama setara dengan 20.000 poin. Satu Kaisar Iblis tingkat kedua setara dengan 40.000 poin, dan bahkan membunuh Kaisar Iblis tingkat ketiga hanya akan memberimu 60.000 poin. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Apakah kau telah membunuh lebih dari satu Kaisar Iblis? Tang Longfei benar-benar bingung. Xiang Shaoyun termenung sebelum berkata, ini mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Binatang Angin Iblis yang telah kubunuh. Sebelumnya, dalam keadaan putus asa, ia telah menggunakan penjara neter kekaisaran untuk menyelamatkan UKD dan Yuzi. Patriark Binatang Angin Iblis terperangkap di penjara neter kekaisaran miliknya, dan ia hanya mampu membunuh Patriark Binatang Angin Iblis itu dengan susah payah setelah menggunakan penjara neter kekaisaran dan rune hantunya. Meskipun penjara neter kekaisaran milik Xiang Shaoyun setara kekuatannya dengan kaisar tingkat akhir, Patriark Binatang Angin Iblis itu adalah Kaisar Iblis tingkat kelima. Ketika binatang itu mengamuk di dalam penjara neter kekaisaran, hatinya dipenuhi rasa takut. Proses membunuh Patriark itu sangat menakutkan dan berbahaya. Meskipun demikian, Patriark itu tetap mati di penjara neter kekaisaran. Tentu saja, dia diberi poin kontribusi yang setara untuk membunuh Patriark tersebut. Bagus sekali, nak. Sepertinya mengumpulkan poin kontribusi yang cukup dalam setengah tahun tidak akan sulit bagimu sama sekali, kata Tang Longfei sambil tersenyum lebar. Awalnya dia mengira bahwa dengan kekuatan Xiang Shaoyun sebagai kaisar perang super, dia mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Namun sekarang, setengah tahun tampaknya cukup memungkinkan. Saat Xiang Shaoyun dan Tang Longfei berbincang dengan gembira, semua orang pergi satu persatu. Hanya Huo Sudong dan Shou Xie yang tinggal. Huo Sudong berharap dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan Xiang Shaoyun. Entah mengapa, ia merasa Xiang Shaoyun telah menjauh darinya. Ia memiliki firasat aneh tentang hal ini, tetapi ia tidak ingin menyerah pada kemungkinan mempelajari rahasia Xiang Shaoyun. Adapun Shou Xie, ia hanya tinggal untuk mempelajari teknik penjinakan iblis. Ia percaya bahwa Xiang Shaoyun pasti memilikinya, dan ia berharap dapat memperolehnya dari Xiang Shaoyun. Ketika Tang Longfei menyadari keduanya menunggu Xiang Shaoyun, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lebih banyak lagi. Dia berkata, Saudara Yun, waktumu tidak banyak lagi, jadi aku tidak akan membuang waktumu lagi. Aku akan kembali ke benteng dan memperkuat basis kultivasiku untuk sementara waktu. Aku akan berusaha untuk meningkatkan aura nagaku hingga 90%. Jika tidak,
Aku bahkan tidak akan bisa menjadi murid biasa di akademi. Kau juga perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja keras. Akan lebih baik jika kau bisa maju beberapa tahap lagi. Hanya dengan begitu kau akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi murid inti. Baik. Pergilah, Saudara Tang. Hati-hati di jalan pulang, kata Xiang Shaoyun. Tang Longfei kemudian memberikan sebuah benda kepada Xiang Shaoyun yang harus selalu dibawanya. Ia menyuruh Xiang Shaoyun untuk mencarinya di balai kota dengan benda tersebut ketika ia kembali ke kota. Setelah itu, ia pergi. Barulah sekarang Xiang Shaoyun menatap Huo Sudong dan Shou Xie. Aku akan memasuki lapisan ketiga alam iblis. Apakah kalian ikut? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.